Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Saya akan membacakan nama-nama kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya sendiri Nur Muhammad. Nama teman saya Vini Anggraini, Zahra Putri Haikal, Elilia Nindi Prastika. Di video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang cakupan bisnis internasional. Yang pertama, kita membahas tentang terminologi bisnis internasional. Nah, di sini bisnis internasional semakin modern, teman-teman, rumit dan kompleks. Berkat adanya perkembangan teknologi IT yang semakin lama semakin tinggi kualitasnya, negara-negara di dunia semakin tergantung satu sama lain, sehingga hubungan ekonomi bisnis semakin tidak mengenal batas wilayah negaranya. Nah, di sini globalisasi atau yang disebut dengan globalisasi artinya sebagai suatu proses di mana masyarakat dunia menjadi semakin berhubungan, terkait dan tergantung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini ada beberapa komponen utama yang menjadi motor penggerak globalisasi. Nah, di antaranya adalah deregulation, yang kedua invitation, yang ketiga kompetitif, yang keempat cross border. Oke, lanjut. Ini adalah penggerak motor globalisasi. Nah, yang pertama kita membahas tentang bisnis multinasional. Bisnis multinasional ini perusahaan yang memproduksi dan memasarkan produk di dua negara atau lebih, sehingga dalam aktivitasnya melibatkan dua mata uang atau lebih yang berbeda. Nah, ini contohnya nih, contoh multinasional di Indonesia seperti Semen Indonesia, Garuda Food, Gojek, atau Indofood. Nah, lanjut. Nah, di sini adalah karakter bisnis multinasional. Yang pertama, mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Jadi maksudnya di sini adalah sesuai dengan namanya multinasional, perusahaan ini memiliki menjalankan bisnisnya di berbagai negara dengan cara memiliki anak perusahaan di negara lain. Biasanya produk yang diproduksi juga akan mengikuti budaya atau regulasi negara setempat agar mudah diterima oleh pasar-pasar. Terus yang kedua adalah teknologi canggih. Di sini teknologi ini mampu membantu perusahaan induk dalam mengawasi perusahaan-perusahaan cabang di berbagai negara gitu. Terus yang ketiga adalah kontrol terhadap modal. Nah, di sini untuk mempermudah perusahaan dan mengembangkan perusahaan. Terus sistem manajemen dan distribusi secara global. Nah, di sini perusahaan lintas dunia sehingga manajemen yang didistribusikan memiliki sistem yang mendunia, dilakukan pada saat profesional. Nah, terus memiliki visi dan misi. Nah, di sini pasti memiliki beberapa anak perusahaan di berbagai negara, membuat perusahaan harus memiliki visi dan misi mendunia. Bahkan cara yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi tersebut bersifat global. Terus memanfaatkan keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia. Nah, di sini tentunya alasan diizinkan perusahaan ini karena memiliki beberapa manfaat. Bagi perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Nah, yang terakhir itu meningkatkan devisa negara. Nah, jadi di Indonesia terdapat anak-anak perusahaan dari perusahaan negara lain. Salah satunya manfaatnya adalah menambahkan devisa di Indonesia gitu. Devisa negara dan bertambah adanya penanaman modal. Nah, biaya pertambahannya itu seperti pajak dan sebagainya gitu. Lanjut.
Nah, ini dijelaskan oleh teman saya. Ya. Selanjutnya yaitu yang termasuk terminologi bisnis internasional yang kedua adalah bisnis global. Yang dimaksud oleh bisnis global ini didefinisikan sebagai perusahaan global atau bisnis global di mana pengoperasiannya ini dilakukan lebih dari 2 negara, yaitu dengan sifatnya integratif seperti dalam merancang produk dan jasa untuk segmen pasar global atau membuat berbagai bagian produk yang berbeda di berbagai negara. Contohnya ini seperti Microsoft. Nah, Microsoft ini merupakan produk yang sudah dijual hampir di semua negara di dunia. Makanya termasuk dengan bisnis global. Yang kedua, Samsung. Kenapa Samsung dikatakan bisnis global? Karena Samsung ini juga sudah dijual di berbagai macam negara. Contoh produk yang dikeluarkan oleh Samsung ini contohnya seperti mesin cuci, handphone, juga televisi, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ini adalah Indofood. Indofood contoh kecilnya adalah Indomie. Nah, Indomie ini tuh kan di berbagai negara udah banyak ditemukan kan. Jadi termasuk bisnis global gitu karena dalam penjualannya ini ke berbagai negaranya, ke berbagai negara lainnya. Yang selanjutnya yaitu perusahaan Jepang maupun Cina menjual produk sayuran dan buah-buahan ke negara Asia dan sekitarnya. Yang terakhir contohnya adalah kerajinan tangan dari Indonesia yang dipasarkan ke negara-negara Eropa. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik bisnis global. Ini ada 5, yaitu yang pertama, bisnis global ini merupakan bisnis yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Karena namanya sesuai namanya yaitu bisnis global. Nah, global ini kan mendunia gitu. Jadi nggak cuma dilakukan oleh negara itu saja. Jadi harus dengan negara lainnya gitu, dengan berbagai negara yang berbeda. Gitu. Nah, yang kedua adalah pembeli dan penjual terpisah. Kenapa dikatakan pembeli dan penjual terpisah? Karena yang di dalam melakukan transaksi jual beli ini bukan hanya dilakukan oleh satu negara saja, akan tetapi dilakukan oleh 2 negara atau bahkan lebih dari itu. Yang satu sisi sebagai pembeli dan satu sisinya lainnya merupakan penjual, maka dikatakan terpisah karena berbeda negara. Nah, yang ketiga yaitu adalah barang yang dikirim mengikuti persyaratan peraturan pabean yang berlaku di masing-masing negara. Nah, kenapa harus mengikuti persyaratan peraturan masing-masing negara? Karena masing-masing negara ini memiliki peraturan dalam barang-barang yang harus dikirim ke negaranya gitu. Jadi tiap negara itu berbeda juga. Masih sebelumnya. Nah, contohnya itu seperti yang tadi negara Jepang dan juga negara Cina. Nah, kenapa dikatakan adanya perbedaan keunggulan-keunggulan? Karena kan masing-masing negara ini memiliki keunggulan yang berbeda kan. Kayak contohnya tadi Jepang keunggulannya yaitu menjual sayur-sayuran, sedangkan Cina menjual buah-buahan. Maka dikatakan perbedaan yaitu dari negara yang satu dengan negara lainnya berbeda. Nah, yang kelima yaitu terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, dan juga hukum, dan lain-lainnya sebagainya. Karena bisnis global ini dilakukan lebih dari 2 negara atau bahkan lebih gitu, makanya tiap-tiap negara ini berbeda dalam bahasa maupun mata uang, juga hukumnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah bisnis internasional. Bisnis internasional ini merupakan aktivitas yang dilakukan transaksi bisnis yaitu di antara lebih 2 negara yang melibatkan pihak-pihak individu atau bahkan kelompok dari perorangan ataupun perusahaan. Nah, contoh dari perusahaan internasional ini, contohnya yang pertama adalah Indonesia mengimpor biji kopi dari negara Brasil. Ini termasuk bisnis internasional karena dilakukan oleh 2 negara, di mana yang satu negara ini yaitu Indonesia merupakan pembeli, yaitu pembeli biji kopi dari negara Brasil, dan negara produknya berupa biji kopi gitu. Yang kedua yaitu perjanjian perdagangan antara negara Indonesia dengan Australia
terkait perdagangan daging sapi. Yang ketiga, contoh lainnya adalah adanya perdagangan via online antar negara. Seperti yang kita sering gunakan yaitu online shop gitu. Kan kita kalau menggunakan online shop itu sering menemukan kayak yang jual ini tuh beda-beda negara, kan ada yang dari negara asing gitu. Nggak cuma di Indonesia aja gitu. Makanya terjadi perdagangan via online antar negara. Nah, yang keempat yaitu negara Indonesia mengimpor barang-barang kerajinan tangan ke luar negeri untuk menambah devisa negara. Next. Selanjutnya ada karakteristik bisnis internasional. Yang pertama didasarkan pada pertukaran. Tujuan utama dari bisnis internasional sendiri adalah untuk mempromosikan pertukaran barang ataupun jasa antar negara yang ada di dunia. Karena mungkin di suatu negara membutuhkan barang yang tidak ada pada negara tersebut. Atau hanya untuk penguatan negara tersebut saja. Dan yang kedua, mata uang berbeda. Di setiap negara sudah pasti mata uangnya berbeda-beda. Contoh yaitu antara bisnis internasional dan bisnis lokal. Hanya pembelian produk yang dilakukan oleh negara tertentu. Maka dari itu diperlukan pertukaran mata uang. Yang ketiga, produk bervariasi. Dengan adanya kegiatan bisnis internasional ini, maka produk yang dijual pada suatu negara itu dapat bervariasi atau lebih banyak variasi daripada produksi negara tersebut sendiri karena adanya perbedaan budaya antar negara dan ada insentif produktif dan beragam manfaat. Perdagangan internasional mampu menghasilkan pekerjaan yang berbeda yang mendukung produksi dan juga mengurangi tingkat kemiskinan. Lalu selanjutnya ada peraturan dan tindakan yang diperlukan. Peraturan dan tindakan yang diperlukan ini sesuai dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut, atau disebut proteksionisme dan tercermin pada pajak, tarif, dan hambatan non-tarif. Selanjutnya ada intervensi entitas lain. Perdagangan internasional telah dirangsang menggunakan entitas yang berbeda sehingga dalam beberapa cara mereka bekerja sebagai dukungan antara pertukaran produk tertentu, dan yang terakhir ada perilaku yang berbeda. Dikarenakan produk yang berbeda dari antar negara, maka masyarakat yang menggunakan produk dari negara lain harus menyesuaikan dengan perilaku ataupun budayanya sendiri. Next. Selanjutnya, terminologi bisnis internasional yang keempat ada bisnis transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa lebih dari satu negara. Contoh dari perusahaan transnasional tersebut yaitu seperti LG Group. LG Group merupakan brand dari Korea yang cukup mendunia dan yaitu memproduksi barang elektronik seperti handphone, TV, dan juga AC. Terus yang kedua ada minuman ringan atau soft drink. Contoh dari perusahaan transnasional minuman ringan ini yaitu Coca-Cola. Coca-Cola memiliki banyak pabrik yang ada di dunia. Yang ketiga ada General Motors Corporation atau biasa disebut dengan GM. GM ini merupakan perusahaan dari Amerika dan sudah memiliki banyak pabrik di dunia. GM merupakan produsen motor yang paling besar yang ada di dunia. Dan contoh terakhir adalah Colgate-Palmolive Company. Yang biasa kita tahu, Colgate sendiri itu merupakan barang yang paling terkenalnya adalah pasta gigi, yang dimana itu kalau di Indonesia ada di tiap supermarket ataupun minimarket. Begitu juga pada luar negeri. Karena produknya sudah lumayan mendunia. Dan untuk Palmolive-nya itu, dia terkenal dengan sabun mandinya. Next. Karakteristik bisnis transnasional. Yang pertama ada transaksi lebih dari 2 negara. Yang kedua ada aktivitas inti yang diselenggarakan. Contohnya seperti ekspor, impor, dan lain-lain. Yang ketiga ada sistem legal di antara negara berbeda. Yang keempat menggunakan mata uang berbeda-beda. Yang kelima budaya negara-negara yang berbeda. Dan yang terakhir ketersediaan sumber-sumber yang berbeda. Next. Sejarah bisnis internasional.
bisnis internasional sebagai sebuah disiplin adalah relatif baru, tetapi bisnis internasional sebagai praktik bisnis merupakan sebuah pariwisata yang telah berlangsung lama. Sebelum Masehi, pedagang-pedagang Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang luar negeri di Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Nah, lalu contoh investasi langsung luar negeri Amerika yang pada awalnya perkebunan Inggris yang dibentuk oleh Coal-Fired Arms and Ford yang didirikan sebelum Perang Saudara. Namun kedua operasi itu gagal hanya setelah beberapa tahun kemudian. Semua mobil dijual di Jepang adalah buatan Amerika Serikat oleh Ford dan General Motors. Mereka mengirimnya ke Jepang dalam bentuk bongkar pasang untuk dirakit di tempat. Perusahaan-perusahaan Eropa juga bergerak di luar negeri. Friedrich Bayer tertarik untuk membeli sebuah pabrik di New York pada tahun 1865. 2 tahun setelah mendirikan pabriknya di Jerman. Kemudian, karena pajak impor yang tinggi di pasar-pasar luar negerinya, ia bergerak maju untuk mendirikan pabrik-pabrik di Rusia. Lalu, selanjutnya model bisnis internasional. Ada 4 kategori. Yang pertama itu ada foreign trade. Foreign trade adalah aktivitas bisnis internasional yang kerap digunakan oleh sebagian besar negara. Jenis kegiatannya itu bisa berupa ekspor impor dan objek barang itu yang fisika terlihat dan komoditas. Lalu trade in service. Berbanding terbalik dengan foreign trade. Kalau foreign trade itu barangnya fisika terlihat, kalau trade in service ini tuh barangnya tidak terlihat, kayak misalnya asuransi, perbankan, konsultan. Nah, kemudian yang ketiga ada portfolio investment. Adalah aktivitas bisnis internasional dalam wujud investasi keuangan yang dilakukan di negara lain. Umumnya investor akan memberikannya dalam bentuk modal atau hutang. Dan yang terakhir itu direct investment adalah aktivitas bisnis internasional yang dibedakan dari tahap pengawasan suatu proyek antara perusahaan dengan investor. Umumnya tahapan pengawasannya dapat bervariasi, mulai dari tingkat pengawasan sebagian sampai dengan pengawasan secara penuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.